Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Nagio atau Nagio. Terima kasih Bapak Dewan mengundang kami sehingga menjadi terang-terangan. Ini sudah dari generasi ke generasi, kita di generasi yang keberapa dan semua baru. Kalau Bapak yang terhormat yang asli di sini yang mengetahui tradisi dan sejarah historis tanah ini dan gambar oleh Bapak Ketua yang terhormat, terima kasih. Artinya Bapak Dewan punya upaya untuk menyelesaikan ini secara damai. Kami di pemerintahan, begitu Bapak PJ Bupati Nagino Pak Duri panggil saya, ada hal yang dia pertanyakan, saya juga jadi bingung. Ternyata ada hal yang terlupakan yang tidak kita selesaikan bersama. Mengenai sertifikat tanah, waktu beliau tugaskan saya karena saya baru kembali, Pak Sekda sendiri ketemu Pak Komandan Polri bersama asli satu dan Kapolri. Kami bertemu untuk memastikan keberadaan sertifikat, untuk membuktikan legal atau tidak legal, bukan kewenangan kami. Ada lembaga yang harus dilakukan. Yang kedua, Bapak PJ Bupati Pak Dori panggil Pak Kepala Badan Pertanahan. Itu kewenangan provinsi dan pusat Pak. Di atas 5 hektar untuk sertifikat. Kami dapatkan sertifikat yang ditunjuk oleh Pak Komandan Polri itu jelas nomor 001 tahun 1979. Luasnya seperti yang digambarkan oleh Bapak Ketua tadi, kurang lebih 230 hektar. Itu yang tercatat. Dan aset ini tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, bukan di Mabes Angkatan Darat, bukan juga di Kodim, Kementerian Pertahanan. Yang kedua, beliau juga menjelaskan kepada kami akan ada program pembangunan patriot di Nagino dan menggambarkan situasi tanah dan koordinat. Yang ketiga, beliau menggambarkan semua fasilitas umum yang ada itu akan ditata kembali oleh TNI Angkatan Darat, termasuk kudus yang ada di bawah, termasuk sekolah, rumah sakit, pustu, kemudian SD, SMP dan kantor desa. Larangan yang dikeluarkan itu Pak PJ Bupati juga tersentuh. Masa di wilayah kami itu dikuasai, ada yang dikuasai. Semua historis tidak tercatat dan tidak terasing. Penyerahan aset dari Ngada ke Nagino juga bukti-bukti tertulis juga tidak tersimpan di dalam tidak. Kami telusuri sampai terakhir. Memang kami waktu itu niatnya untuk berkomunikasi berkonsultasi, memastikan sertifikat itu ada tidak. Menurut beliau ada dan terasing di Kementerian HAM Republik Indonesia. Jadi apapun yang terjadi beliau katakan ini. Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Pemda kalau bisa keberatan silakan memperkarakan atau perkarakan secara perdata, mencari kebenaran supaya kita jangan bertele-tele. Nanti menikah-nikah tidak selesai juga. Kalau memang itu sertifikat tidak sah, perkarakan juga termasuk BPN. Kewenangan di asli Mahitan sudah pusat, bukan lagi kabupaten. Beliau ini dipanggil oleh Pak PJ tidak bisa menjelaskan kondisi sebenarnya. Sertifikat itu sudah dibayar. Jadi kita ini sebenarnya yang melanjutkan pemerintah. Jangan sampai kita juga mewariskan masalah ini kepada generasi. Terima kasih Bapak Dewan, Bapak Ketua dan anggota pimpinan berinisiatif. Kalau saran yang terakhir beliau kami pulang, silakan pemerintah daerah atau DPR atau rakyat memperkarakan. Mereka terbuka untuk itu. Sehingga mencari kebenaran sertifikat ini, legal standingnya. Dan mereka sudah masukkan perencanaan 2005 untuk pembangunan Betio, Yonif dan Zipur di Nagino. Arahnya perencanaan pertahanan ke depan kita tidak tahu seperti apa, tapi penjelasan beliau itu seperti itu. Kalau boleh saran, Bapak pimpinan, kalau ada waktu kita bersama-sama akan komunikasi dengan beliau untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga kita menyelesaikan ini secara adil dan bebas. Kalau dikembalikan kepada rakyat yang sudah diokupasi seperti apa? Kita harus tahu berapa. Termasuk yang sudah usaha garam rakyat.
Karena ada usaha lain. Kalau sama di kartu pendidikan sudah ada usaha lain. Bahkan jauh sebelum itu sudah ada garam. Jadi histori sejarahnya, narasinya bisa disesatkan dari generasi ke generasi. Saya kira itu gambaran dari saya. Secara teknis nanti ditambahkan oleh Asli Satu. Biasanya pemerintah daerah menugaskan Asli Satu untuk mengurus barang-barang seperti itu. Tetapi hari itu beliau perintah juga seka dampingi Asli Satu dan KPP. Itu nanti akan ditambahkan oleh AKPP. Silakan Pak Asli Satu. Pasti dulu. Baik, selamat siang Bapak Pimpinan Lintas Komisi, Bapak Ketua Dewan, Bapak Wakil dan Seluruh Anggota Dewan, Bapak Kakan Pertanahan, Bapak Sekjen Kemak, Pak Camat dan Pak Kabupaten dan semua teman-teman support system. Kebetulan juga saya agak lama bergelut ini karena ingat ada saya di TTP merasa mantan Kabupaten di sini. Izinkan saya untuk menjelaskan histori tapi berdasarkan dokumen yang setelah. Secara prinsip kita sama karena ini di keluarga kita mencintai mereka. Hanya kita mau bergerak kita harus melihat data yang benar. Agar supaya cara kita bergerak itu kita tahu lewat etapa kemana harus kita jalan. Mungkin saja penjelasan saya ini kurang menyenangkan tapi ini data saya akan sampaikan dulu. Saya minta izin untuk saya jelaskan sebagai tukang potret dulu. Tukang potret dulu. Jadi kita memotret data tapi tidak ada tendensi apa data itu dipotret dulu untuk dilihat secara objektif. Saya mulai dari sejarah tanah. Jadi tanggal 5 Mei 1970 terjadi peristiwa penyerahan dari 3 suku besar seluas 6.880 hektar. Itu saya rasa kita sudah tahu. Ketika diserahkan waktu itu, kewenangan untuk mengurus tanah tidak ada di Kabupaten Ngada. Itu kewenangan provinsi. Artinya setelah suku-suku diserahkan, tanah ini diatur oleh provinsi, pemerintah provinsi. Dalam ketika diterima dan dianggap sebagai tanah negara oleh pemerintah provinsi, kalau saya baca dokumen ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah provinsi memberikan kewenangan kepada dua pihak. Pertama, dia beri kewenangan kepada Kabupaten Ngada untuk mengatur secara lokal di sini. Dan kedua, ada permintaan dari yang kedua diserahkan, ada sebagian tertentu diserahkan kepada TNI Angkatan Darat melalui surat keputusan Gubernur nomor 394/7/7/GK/KPBBJ/Kodim/00. NG, kita maaf. Saya kutip pada tengah malam. Pada tanggal 30 Mei 1980, Pemda Provinsi memberikan hak pakai kepada Kodam 16 Udayana tanah seluas 2367455 meter persegi terletak di Kelurahan Bay 1. 2367455. Pemberian tanah hak pakai oleh gubernur tersebut berdasarkan permohonan dari Harsono, umur 52 tahun, pekerjaan Kepala Seksi 3, Kodam 161 Wirasakti, bertempat di Kecamatan Kupang Selatan, daerah tingkat 2 Kupang. Dia bertindak dengan atas nama Kodam 16 Udayana untuk memperoleh hak pakai. Permohonan Harsono tersebut terjadi pada tanggal 10 Juli 1978. Berdasarkan peristiwa di atas, maka Kodam Udayana melakukan proses pensertifikatan untuk
memperoleh hak pakai. Adapun maksud pemberian adalah untuk kepentingan pertanian garis miring proyek resettlement Angkatan Darat. Kemudian selain syarat-syarat itu ada beberapa syarat dalam syarat resettlement dan pertanian itu, ada juga beberapa syarat yang tertuang dalam keputusan gubernur itu. Ya, saya baca saja supaya sudah ada kan? Sudah. Oke. Kalau keputusan itu sudah ada, saya tidak perlu baca lagi. Yang hati bahwa mereka sudah memperoleh sertifikat dibuat dengan sendirinya bukan yang lain. Ya bagaimana benar apa sertifikat itu sudah. Sekali kebijakan mereka kali ini. Oke. Yang kita berdaya ini. Artinya prinsipnya bahwa kebijakan ini adalah kebijakan gubernur, bukan bupati Ngada. Nah, itu sejarah tanahnya, saya pikir kita sudah sepakat. Sejarah pemukiman, saya gambarkan sedikit poin ini. Ada satu surat bupati Pak Yohakim Riau kepada wakil presiden. Waktu itu ada konflik, lalu ada kayaknya ada surat terserah ke kotak pos sekian itu ke wakil presiden. Lalu wakil presiden minta Pemda Ngada menjelaskan. Lalu dalam penjelasan itu jadi surat dari Pak Yohakim kepada wakil presiden itu pada tanggal 2 Januari 1900 sebagai respon atas surat dari Wapres. Surat Bupati Nagekeo Pak Yohakim Riau itu kepada wakil presiden RI Bupati Ngada tanggal 12 Januari 1991. Jadi dia menjelaskan karena dari mempertanyakan sekretariat antara warga dusun Tunggu Rambang dengan Kuramil 162505 SSA. Isi suratnya secara ringkas. Satu, lokasi yang disengketa adalah tanah yang dikuasai, ini penjelasan Bupati Ngada. Tanah yang disengketa adalah tanah yang dikuasai Kodam Udayana dengan hak pakai, sertifikat nomor 1. Pada awal kegiatan proses atas hak tanah tersebut pada tahun 1978, lokasi tersebut tidak terdapat pemukiman penduduk. Tanah tersebut dalam keadaan kosong. Poin berikut, tanah dimanfaatkan untuk transmigrasi Angkatan Darat untuk membangun rumah. Mereka tanah itu waktu itu TNI Angkatan Darat membangun 11 rumah. Kemudian pada tahun 1989, ini sejarah orang tinggal ini, nanti kemudian kita sampai pada sekarang, ada 30 orang warga dusun Tunggu Rambang atas nama Supani dan kawan-kawan mengajukan permohonan untuk membangun rumah tinggal sementara di lokasi Transat. Permohonan itu pada tanggal 17 Januari 1989. Atas permohonan tersebut, Kodim 1625 Ngada berikan izin bermukim sementara selama 2 tahun, waktunya 2 tahun. Dengan surat izin tanggal 14 Februari 1989 dengan syarat bersedia pindah apabila tanah tersebut mau dipakai. Pada dasarnya waktu itu masyarakat tidak keberatan untuk pindah asal diberikan ganti rugi dan diberikan tapi diberikan ganti rugi tapi selektif artinya mereka yang betul-betul bermukim di situ, bukan setelah proses baru ada yang datang dari gambaran data yang sebenarnya.
Kemudian ada satu tim dari Ngada, juga ditugaskan Pemda Ngada tidak teliti lagi. Ketua di koordinir Pak Sutomo, waktu dia kepala pertanahan Pak Simon Pino. Kemudian ada Pak Ben Dukarani, Sekca Masesa, lalu ada Pak Rafael Rai, Pol PP. Mereka juga ditugaskan untuk meneliti pada tanggal 10 Desember 1990. Mereka temukan bahwa dari 30 orang yang mengajukan permohonan itu di tanah transit nyatanya hanya tinggal 2 kakak atas nama Ahmad Raimbo dan Peter Kobus. Dengan gambaran itu Bapak Ibu sekalian, itu artinya sejarah pemukiman itu atas ada dulu izin dari waktu itu. Nah kalau ada masalah seperti itu ada batasan 2 tahun, tapi dibiarkan kemudian akhirnya terus bertambah. Nah yang perlu juga kita diskusikan nanti teman-teman Bapak Ibu anggota Dewan, syarat kalau waktu itu tidak ada yang tinggal maka gugurlah syarat itu, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi berarti gugur. Tapi yang tinggal itulah mereka itu, tapi kemudian sisa 2 orang dan ada yang tinggal itu membantu untuk statusnya ini tidak gugur. Nah mereka ini yang sampai sekarang. Jadi mereka sebetulnya bukan musuh tapi alat bantu. Alat bantu ini juga yang menjadi membantu kita untuk kita mendiskusikannya. Kemudian itu yang saya potret data yang sesungguhnya saya hanya menyampaikan data Bapak sekalian. Saya waktu Kabak TPM bersama-sama dengan Pak Dewo Kasdim, kemudian sama-sama juga dengan Pak Pit Wake ke lapangan. Waktu itu Pak Pit akan pertanahan. Saya lihat Pak Pit bingung juga untuk menunjukkan batas selatan. Saya bilang Pak Dewo waktu itu, Pak Dewo, kalau bingung di batas selatan kita ke utara, karena pantai tidak pernah berpindah. Ya, bisa saja patok itu pilar orang cabut berpindah, tapi pantai tidak pernah berpindah. Kalau kita start dari utara, maka runway Surabaya itu tidak masuk. Tapi kalau kita start dari utara ada beberapa patok yang besar di pilar. Tapi kita tahu patok apa, tapi menghadap itu saya lihat mukanya ragu-ragu, tapi dia menghadap itu mulai dari situ. Kalau kita mulai dari situ kita ke utara, bukan di pantai, di batas itu ada pantai utara dan rawa-rawa. Sebetulnya rawa-rawa. Karena dari rawa-rawa ke bibir pantai itu masih ada sekitar 50 meter. Kalau dari waktu itu ada citra satelit citra satelit. Kalau kita start patokannya dari utara, maka sampai di rawa-rawa itu masih ada 50 meter untuk sampai ke bibir pantai. Nah ini statusnya juga ketika kita pakai simultan antara pantai dan rawa-rawa, 2 hal yang beda. Kalau kita pakai rawa-rawa saja masih ada 50 yang bukan milik TNI. Tapi kalau kita pakai garis miring, nah itu dia masuk wilayah abu-abu. Yang mungkin itu yang perlu kita diskusikan atau perlu Pak Kakak bantu kita. Kemudian kita punya permasalahan nanti. Waktu itu ada 2 dusun, waktu pemekaran itu ada 2 dusun, pemekaran Tunggu Rambau. Jadi dari 2 dusun itu menjadi desa Tunggu Rambau. Nah kalau harus keluar maka desa kita harus ke Manakah. Dan dia ada 1 desa ada di dalam. Ada 1 desa di dalam. Ini juga tentunya kita sama-sama di Pemda ini harus kita diskusikan betul dengan pihak TNI.
Tapi karena mereka penerima, andai kata kita mau beraudiensi, menurut saya itu gubernur. Karena gubernur yang memberi hak pakai. So, dalam kondisi tertentu, dia bisa cabut kembali. Berdasarkan keputusan gubernur ini. Berdasarkan keputusan gubernur ini. Kalau mereka harus pakai saja, mereka penerima. Kita bicara banyak dan mereka juga mereka penerima. Pemberinya ini gubernur. Pemberinya gubernur beserta surat keputusan itu. Sehingga ini juga mungkin kita pertimbangan untuk beraudiensi di gubernur. Saat Pak Bupati, Pak Dokter Bupati pernah minta kami menyusun sebuah surat untuk kepada Pangdam untuk serahkan kembali sebagian lahan, sehingga ketika ini menggunakan jangan sampai masyarakat ini sampai semacam bedroom desa, kita pindah entah kemana, biasanya juga mau terbang kemana, bila orangnya berpindah ke Ibrahim dan berpindah, ini suatu soal politik pemerintahan yang harus kita gunakan. Lalu kemudian ada satu dokumen dan ini menyerahkan ada beberapa hektar, tapi itu Dandim yang menyerahkan. bagian barat. Tapi itu juga tentunya kalau kita yang biasa urus tanah, secara logika apakah dia absah? Maksudnya tidak merubah sertifikat, tidak ada pimpinan yang lebih tinggi yang punya kewenangan yang lebih. Jadi itu dia masih menyisakan wilayah abu-abu juga. Hal lain memang di sertifikat itu memang biasanya berbatasan dengan pihak-pihak itu kita akan mereka yang menyatakan batas-batasnya, tapi di sertifikat itu batas itu ditentukan oleh si Harsono. Nah, Anda kan Harsono ini lalu ada persoalan hukum. Jadi itu yang saya lihat dari dokumen-dokumen yang saya coba pelajari untuk dimasukkan kepada forum rapat ini bagi sekalian. Dengan penjelasan itu tentunya kita sudah sama-sama punya pemahaman ketika berjuang ini sebetulnya kita sama-sama karena ini masyarakat kita. Ya, kebetulan datanya ada terhimpun di TTPM, lalu saya coba pelajari dan nanti kita akan sama-sama melihatnya, lalu ketika ada langkah-langkah berjuang kita sama-sama. Tapi tentunya dari pemerintah karena sertifikatnya sudah ada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di satu sisi pemerintah juga punya kepedulian dan mencintai masyarakat untuk Burambang, mereka itu harus kita lindungi, mereka juga harus kita apa secara baik dan mereka tidak hidup sulit. Nah, tugas pemerintah juga harus menjelaskan secara baik dokumen-dokumen yang diterbitkan di dalam pemerintah, termasuk di dalamnya sertifikat. Bahwa suatu saat nanti ada dinamika dan sertifikat itu harus gugur, itu soalnya tentunya nanti. Tapi saat ini karena sudah ada sertifikat itu sehingga kami di eksekutif juga tetap menghormati produk itu sampai suatu saat ada suatu keputusan hukum yang menggugurkannya, tentunya kita menyelesaikan lagi. Mungkin dari saya itu dan saya kembalikan kepada Bapak Sekda. Terima kasih Pak Pemerintahan dan Saudara. Saya pikir itu sangat tegak gambaran historis sejarah tanah ini menjadi sejarah di yang adalah tahun ini kemudian petani. Kalau baik ketambahan cukup. Oke, Pak Katan sekalian menambah itu. Ini anak-anak kita melihat
yang senior-senior sebelumnya Harus jawab. tak berdaya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD beserta anggota yang hadir pada kesempatan ini. Dari Pak Sekda, Bapak Asisten 1, Pak Damakber. Singkatnya hadirin yang saya muliakan. Jadi saya dengar dari tadi, memang saya baru 4 bulan kepala kantor di Nagekeo, tapi seperti Pak Ketua bilang, saya asli anak Nagekeo, Alhamdulillah, Mbak Dawe. Berbicara kaitan dengan tanah bandara, kita kenal dari dulu masih kecil SD, kami tahu itu tanah bandara. Jadi itu tanah bandara itu ceritanya diserahkan oleh Pemda, oleh 5 suku kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngada waktu itu. Oleh 3 suku serahkan ke pemerintah Kabupaten Ngada. Dan sampai saat ini, kata Pak Ketua tadi, kita sudah ubah, kita gigi sudah ompong, tapi masalah itu belum diselesaikan juga. Pemimpin daerah silih berganti, tidak selesai juga. Saya kira substansi hanya satu Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota DPR. Yang pertama bahwa saya dari kantor pertahanan Kabupaten Nagekeo, Kementerian ATR BPN, kami tetap bersikeras dan tetap berpegang pada produk yang kami terbitkan. Itu sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 79 atas nama TNI Angkatan Darat. Yang jadi persoalan di sini adalah pemukiman di Desa Tunggu-Rambang menduduki tanah TNI Angkatan Darat. Itu indikasi atau asumsi. Untuk membenarkan hal itu, apakah mereka ada lakukan okupasi atau penyerobotan, itu harus berdasarkan fakta. Jadi kalau menurut saya pegang pada aturan BPN bahwa untuk memastikan batas yang tadi kita sampaikan sampai di laut sana, sampai di Rawa, sampai di Bakau, itu kan kita omong saja, belum lihat data yang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, aturan yang benar dari BPN, kita harus pastikan luas pasti dari TNI Angkatan Darat sertifikatnya itu. Oleh karena itu, tadi Pak Sekda sudah sampaikan, sudah koordinasi dengan Kasdim Pak Jawa, tapi jawabannya begitu. Tapi sebetulnya bukan itu jawaban Pak Kasdim untuk perkarakan saja ke perdata atau ke pidana, silakan, tidak bisa begitu. Harus ada solusi yang dicari jalan keluar untuk memang saya pernah ditelepon oleh Kepala Desa Tunggu-Rambang, Pak Mullah Abdurrahman itu, sampaikan di saya karena saya kepala kantor, teman, ini kami di masyarakat Tunggu-Rambang ini belum merdeka katanya. Indonesia merdeka sudah sekian tahun, kami tidak merdeka. Saya bilang tidak merdeka dari segi apa? Saya bilang dari tanah yang kami garap kok jadi tanah TNI. Saya bilang kita bicara dulu, jangan ngomong tidak merdeka. TNI mempertahankan tanah itu karena ada dasarnya, sertifikat. Oleh karena itu tidak bisa kita lari dari itu, Pak. Harus kita pastikan sertifikat induk itu ada di mana. Kalau ada di Kementerian Pertahanan, ya kita harus bersurat ke sana atau bahkan kita jemput ke sana atau koordinasi ke sana supaya dapat tarik itu sertifikat, kita cek dulu. Saya ada tanya Pak Kabakten tadi yang koordinasi ke Kasdim Bajawa itu, fotokopi sesuai dengan asli. Oke, sesuai dengan asli, tolong sampaikan kepada saya sebagai pimpinan kantor BPN Nagekeo supaya coba saya perhatikan, saya coba hitung dengan staf saya yang istilahnya pakar hitung luas itu, coba kita hitung luas. Kemudian turunnya BPN ke sana, ke lokasi itu harus ada permohonan dari TNI Angkatan Darat sebagai pemilik tanah. Kalau permohonan dari orang lain kecuali ada surat kuasa. Kalau ada kuasa ke Korem di sini atau ada kuasa ke Kasdim Bajawa, itu kita bisa turun untuk pengembalian batas. Pengembalian batas dipatok di mana sesuai dengan luas di sertifikat, itu baru kita pastikan kampung pemukiman ini masuk dalam TNI atau tidak. Tapi kita tidak bisa omong tanpa bukti, karena kecuali tanah masih tanah negara atau tanah suku atau tanah hak yang belum ada sertifikat. Tapi kalau ada sertifikat, maka BPN berbicara berdasarkan bukti kepemilikan. Jadi hak paket tadi yang Pak Ketua sampaikan,
banding dengan PT Anoa pabrik garam atau tambak garam itu dia HGU. Kalau HGU batas maksimalnya 30 tahun bisa diperpanjang. Kalau dia tidak perpanjang dan tidak dikelola atau tidak digarap, maka itu jadi tanah terlantar dan sudah jadi tanah terlantar, sudah didistribusikan kepada masyarakat. Tetapi kalau tanah TNI ini hak pakai tanpa ada batas waktu, seperti kantor-kantor dinas instansi pemerintah ini kan hak pakai tanpa ada batas waktu. Kalau hak pakai perusahaan atau penanaman modal itu ada jangka waktu 25 tahun, perpanjang 25 tahun, perpanjang 25 tahun. Sepanjang ada permohonan terus. Tetapi kalau untuk instansi pemerintah seperti TNI tadi diberikan hak pakai karena instansi pemerintah dan penguasaan itu tidak dibatasi oleh waktu sepanjang tetap masih dipergunakan. Itu yang jadi soal. Kalau menurut saya kita pastikan dulu batas sertifikat itu pengembalian batas permohonan dari TNI Angkatan Darat, baru BPN turun untuk melakukan pengembalian batas. Sampai di mana batas TNI itu? Jangan sampai kita salah patok bahwa ini pemukiman sudah di luar TNI. Tadi saya dengar sampai di laut, belum tentu sampai di laut. Sampai di Bakau juga belum tentu sampai di laut karena tidak tahu dulu. Tapi kalau sekarang kan pengukuran bidang tanah sertifikat di pinggir laut itu kan tergantung dengan sempadan pantai. 100 meter dari pinggir pantai pasang naik, itu baru dibatas di situ baru bisa diserahkan diterbitkan sertifikat. Tapi sepanjang itu di pinggir laut tidak bisa disertifikatkan karena ada sempadan. Jadi mungkin itu Pak Ketua dan Bapak Ibu Wakil anggota DPR itu yang perlu saya sampaikan. Sekiranya kita bicara pada substansi yang pasti sehingga kita juga punya jawaban yang pasti. Demikian dan terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Kepala Badan Penerangan Kota Bengkulu. Kembalikan kepada pimpinan untuk bisa bahas bersama dan selesai secara bersama. Paling tidak kembali lagi. Baik, terima kasih Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kakak. Merantau tidak terlalu lama. Begini, sudah lupa luasnya. Mana air laut, mana gil-gilas. Repot juga. Kalau yang saya serahkan ke pemerintah itu batas putarannya gil-gilas. Ya. Sudah ketemu garam, stop. Sudah ketemu pohon bakau, sudah lewat. Kemudian penyerahan pemerintah dari sumber besar itu kepada Pemda Ngada. Kalau Pemda Ngada diserahkan ke provinsi. Kemudian yang provinsi ini atur senat. Ini ada atur tapi senatnya. Karena yang saya beri 6.880 sekian. Kemudian yang provinsi beri lagi ke orang lain 2 juta kemati sekian. Lucu jadinya. Yang pemerintah provinsi kali ini yang mana? Yang di dalam 6.800 atau di luar? Kalau di luar, suku-suku belum pernah menyerahkan. Berkata ini, kata baik-baik ya. Kami hanya beri kamu 6.800. Apakah yang provinsi beri ke TNI 230 sekian ini di dalam 6.800 atau di luar? Kalau di luar siapa yang memberi? Sungguh tidak pernah menyerahkannya. Ini saya itu saja. Ini yang belum sempat ditanyakan oleh orang-orang sebelum. 230 berapa tadi? 2 juta, ini jadi 236 hektar. Kemudian ditunjuk oleh Harsono. Harsono ini orang mana? Orang lagi. Ngawur. Kalau pangkatnya jelas sini, kolnya apa? Ya ini korporat. Bukan suruh-suruh juga agar ini viral. Dia yang menunjukkan. Lucu pemerintah provinsi. Jadi sepertinya teman-teman semua pemerintah provinsinya harus kita buka. Siapa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk memberi kepada TNI seluas 236 hektar? Ya masih bentar. Kalau dimeterkan 2 juta lebih. Kemudian yang dia beri itu di dalam 6.800 atau di luar?
Kalau di luar, apakah suku itu pernah menyerahkan? Kan tidak. Kalau kedesaran di luar, gagal, batal demi hukum. Jadi bisa kita perkarakan. Dan kalimatnya apa? Kodin ya? Silakan dulu. Karena dia sendiri tidak berdaya di perkara ini. Ini bahaya. Semua kita ini baru. Generasi tetap maksudnya kasih ya tetap nyata. Saya berikan lagu. Yang pertama, Komisi 1. Nomor sesuai dengan lain. Nah. Capek tuh keluar. Presiden Harus capek. Jadi DPR harus capek. maka doa diam sendiri karena hal itu nih. Bukan bahan cerita-cerita doang. Memang akan saya misi sudah tahu tidak sekedar pertama bahwa final kita ya kan tidak mau diperhatikan boleh apa soalnya ini masalah saya omong dari aspek ini masalah sudah duduk di posisi yang tidak enak. Ya benar. Tapi hari ini sebagai anggota DPR, saya tunggu Pemda hari ini. Mari kita buka lembaran. Pemkab mau provinsi bertanggung jawab dengan penyerahan. Sayang orang tidak berjuru saya gugat. Mereka semua tidak punya hak menggugat baru. Tidak ada satu orang pun yang menggugat ini. Kecuali tidak besar. Modelnya, maka jangan nama sembarang. Sebab kalau tidak gagal. Enak. TNI tidak salah, semua tidak salah. Pernyataan sikap jelas. Tapi kalau hari ini TNI mengeliminasi anak manusia, TNI juga salah. Dia tidak melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini pernyataan sikap DPR, Komisi 1. Silakan catat kalau ya. Berikut Pemkab, Pemprov, dan Pemprov bertanggung jawab dengan 6.880,50 hektar yang intinya diberikan kepada bukan menjadikan negara, diberikan kepada pemerintah Jawa itu untuk dilakukan penegasan hak kepada anggota kesatuan masyarakat adat sesuai dengan kebijakan daerah. Tidak disebut untuk menjadikan negara. Tetapi kalau kemudian oleh kabupaten serah lagi ke provinsi menjadi milik provinsi, itu rakyat tidak tahu, Pak. Suku tidak tahu, 3 suku besar tidak pernah tahu. Suku hanya tunggu kapan penegasan hak kepada anggota kesatuan masyarakat adat sesuai dengan kebijakan daerah. Pertanyaan itu kesepakatan itu sudah ditandatangani oleh bupati dan 3 suku besar. Itu kesepakatan. Berita tahu, semua kita kalau negara hukum taat kepada yang satu ini. Mau sertifikat apa, taat kepada yang satu ini. Kalau ini dilanggar sebenarnya sengaja negara sedang melakukan pelanggaran itu, ya kan? Termasuk agraria juga bermain di balik ini, supaya jadi alat untuk merampok hak rakyat. Karena TNI juga pernah dan pernah menghadap saya. Saya pernah berada tahun 2007. Padahal saya ingin minta maaf atas aku dikibuli. 2007 ketika kita di sini, Pak Elistio dan Ibu Pereira yang boleh masuk ke saya juga yang menghalang, memprotes tentang dasar ini. Bahwa orang tua saya yang nanda tangan itu menyerahkan mereka hanya membayangkan generasi mereka dulu makan ondo, makan
apa ini? Borong satu. Hanya karena kunjungan Hatta 52 hadiah ini, maka kita berikan 6.800 yang kemudian bisa dilakukan paling kurang hidup baik. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Pemerintah dengan serta-merta. Jadi ada ingkar janji, ya kan? Ada ingkar janji. Ya silakan, jadi masalah. Oleh karena itu, ya karena sudah sertifikat agraria pasti membela diri dengan sendirinya. Pemerintah juga akan membela diri. Berapa? Tolak sana, tolak kemari, yang korban di bawah. Andai hari ini saya jadi penonton setia melihat laga Pemkap Ngat lagi Teo dan TNI mengerampas benda tempat di bawah. Sandiwara apa lagi? Satu bilang ini bang bendara, satu orang yang TNI. Di mana rakyatnya itu? Masa di dalam negara kok? Bagi saya ketika saya duduk komisi satu akan mengatakan ada tidak beres, Pak, maka saya ada tidak beres. Tugas dan kewajiban pemerintah karena ini kena serah kembali ke pemerintah. Makanya yang kedua, 6.880,50 hektar itu pemberian dengan cuma-cuma seperti tadi. Dan sejak tahun 77 setelah 75 terakhir penyerang, semua ditata semua. Di baik itu KM 5. Ya. Tapi negara bukan lagi keodal lain sebagainya. Gampang ke TNI, gampang ke kita berjual lagi. Jual lagi ke kita. Ada dua hal yang perlu dipertahankan. Pertama, alih fungsi. Kalau memang TNI ambil, kalau Undang-Undang 1 2009, maka coba jalan lagi itu. Kalau saya ngomong lebih jauh kan nanti saya kata bagus. Kemudian di sana masih ada Undang-Undang 5 2017. Pemajuan kebudayaan kok. Kok pemerintah gampang kan susah sih? Tidak kena pidana. Kenapa bupati tidak ditanggung membiarkan itu? Pemajuan kebudayaan. Tetapi yang tahu, asisten tahu, wasekda tahu. Nah, dawe itu kan itu kejahatan pemerintah daerah. Sudah nomor 5 juga pemajuan kebudayaan tempat itu dan hancurkan hanya tercipta. Mendatang ke kita hanya untuk menghancurkan, menghilangkan identitas orang. Sudah diatur banyak mas nyuri, akhirnya sebagai alatnya si siapa si pendek. Makasih si pendek makasih tahu. Bukan. Domi. Ya, kemudian kita mereka termasuk Pak ini Oscar, Pak ini mereka yang begitu itu tempat. Sudah rampok semua. Ya, itu. Ini gambarannya supaya Bapak tahu. Dengar, ini supaya Pak Ketua tahu. Itu 6.880 satu kesatuan. Yang diserahkan kepada pemerintah. Pertama kesepakatan untuk dilakukan penegasan hak kepada anggota-anggota kesatuan masyarakat. Konsen pada kesepakatan itu maka pertanyaan kita. Jadi apa benar dia bagian dari itu? Siapa anggota kesatuan masyarakat? Sehingga agraria mestinya kalau mengakibat undang-undang pegawai nomor 5, ya, mestinya kan tugas agraria itu mengatur, menata, menentukan. Yang terakhir menetapkan hukum. Yang sudah terjadi Pak, ini hukuman sudah selesai. Jika ini agraria buat terjadi, tapi yang pasti sudah selesai. Sudah selesai. Mengatur, menata, menentukan terakhir, menetapkan hubungan hukum antara orang, badan dan tanahnya. Itu agraria. Tapi kalau agraria hanya dikembalikan sebagai tuan tanah negara. 663. Akhirnya apa? Benturkan masyarakat Pemurambang dengan TNI. Saya masih percaya 3 hal.
Saya tidak tahu kapan hari yang tahun 2007 itu Pak dan Ren sini. Jadi bisa lakukan itu karena masalah desakan. Terima kasih Pak tanda dari Pak Asisten 1. Ya ada masyarakat di bawah yang tanda tangan. Mereka harus tanda tangan. Mereka harus tanda tangan. Yang datang juga nih. Mau bilang apa? Mereka harus tanda tangan. Tapi apakah tanda tangan itu karena etika baik atau karena takut? Tidak suka. Sehingga bagi saya ingat tahun 92 ketika Gubernur Fernandes dengan program optimalisasi Nusa Hijau, sawah di bawahnya betul yang namanya pabrikan. Kemudian menertibkan tanah-tanah yang terlantar dicabut. Semua dicabut, Pak. Termasuk banyak, termasuk kami tidak bertanya karena cabutan. Ya, karena penelatan. Yang tidak dicabutnya TNI katanya Kodam Udayana 263 hektar 236 hektar 236 hektar pokoknya 200 hektar itu tidak. Kalau alasan tadi saya bilang sebelum saya kenal di bawah ada yang ya, saya paham alasan terakhir dengan cara itu dianggap bukan terlantar. Saya paham Pak Kakak ngomong tentang hak pakai kayak ini ya iyalah, tapi irigasi Pak, irigasi ini harus dipisahkan. Karena ada perintah Undang-Undang 1 2009 plus saya tidak bawa itu dokumen itu. Menteri Pertanian diperintahkan kepada seluruh bupati dan gubernur untuk mengamankan lahan pertanian berkelanjutan. Ada tidak pikiran orang lagi kamu pejabat lagi ini perintahkan tentang irigasi ini? Ada atau tidak? DPR dari seluruh ada tidak ini? Jangan sampai kita bagian dari keterangan buat kita makin terlantar. Euforia membiarkan mereka berita. Ya kan Pak? Makanya tidak heran di sebelah orang ambil, sini ambil. Karena tidak ada yang orang bebas jual beli tanah. Yang paling bodoh dengan orang lapar, nanti yang tadi. Dia tidak punya apa-apa. Sehingga saya pikir sore ini apa yang dijawab oleh Pak Sekda, apa ini? Ya apa? Benar. Tapi kalau bilang hari ini mau gugat TNI, apa salah? Kenapa tidak TNI gugat saja masyarakat di bawah? Ataukah TNI hari ini menyiapkan tenaga kekuatan untuk mengeliminasi anakan orang tua kandungnya di bawah rakyat pemilih republik? Jadi tergantung kita semua ini yang dulu dengan logo-logo besar ini. Tergantung kita semua masih punya hati atau tidak untuk mereka ini logo-logo ini. Yang pasti mereka tinggal. Mereka tetap tinggal. Baik, Ya, kebesaran dari Polokas apa? sama dulu, dengar dulu. Yang bisa Lebih itu sama aja. Kalau memang tidak butuh ya kita keluar aja. kalau banyak kau tidak puas, Bukan. saya puas. Coba. Memang saya tidak kuasai baru, kau kuasai baru, kau tidak laku. Kamu baru. Sama kami semua. Cepat sudah. Kamu lihat di bawah ini keterlantar, kamu diam kok. Berapa tahun kamu lihat buat apa? Tidak buat apa-apa. Saya ini merantau, kalau yang tinggal di kampung kerja apa? Sama. Jadi dengar bapak dulu, karena ini penting. Jangan foto-foto saya kemari. Karena hari tidak ada orang yang mampu menyelesaikan kasus ini. Siapa berani? Iya, maka sabar pelan-pelan dulu. Itulah yang saya bilang, oleh karena itu. Sekali lagi, saya minta kesepakatan kita, pemerintah dan DPR, dengan BPN. Saya minta ada permintaan kita itu hanya bagaimana kita melakukan pendekatan. Mau
kami suruh ini bupati dengan kami tidak urus dari ini. Kami urus dari gubernur kamu tipu semua. Lihatkan Pak. Contoh di bawah. Kalau tidak tahu tiba sertifikat nama saya. Lalu kalau apa saya isi? Agraria apakah salahnya agraria di mana? Ini persoalan pada pemberian SK gubernur. Lalu tidak melihat kesepakatan ingkar janji keras kakap dari pemerintah zaman itu dengan masa pemerintah sesungguhnya sedang melakukan upaya penipuan kepada masyarakat tidak cukup besar yang menunggu sampai detik ini pembagiannya. Bayangkan pembiaran ada orang P3A yang bagi dana, lalu orang di sini hanya berpegang pada prinsip di mana bikin mulai tunggu karena hanya terika yang pada pire. Kalau pemerintah diam kok Pak. Sehingga kalau Bapak bilang kita mau gugat, suruh masyarakat gugat ini, kan di mana tanggung jawab pemerintah? Ya, di mana tanggung jawab pemerintah ini? Sejauh mana negosiasi pemerintah yang tidak ada tubuh di TNI? Itu saja penting. Kenapa tidak TNI gugat saja di masyarakat di bawah sepadan dulu? Ya, bagaimana mungkin? Saya masih percaya bahwa teman-teman saya ini hanya kena perintah, tapi tidak mungkin mereka bisa di bawah. Kalau datang, makanya segera pemerintah membuat surat resmi lah. Pemerintah pun tanggung jawab ini. Daerah atau provinsi pun tanggung jawab. Buat surat, jangan lakukan itu. Buka. DPR juga ambil bagian. Kita menghadap provinsi, menghadap pusat. Saya tahu. Mereka harus dibela. Karena bagaimana mungkin menyuruh masyarakat yang punya republik ini gugat ini sertifikat yang notabene kalau melakukan kesalahan. Kan kacau juga saya pikir tidak habis. Dia harus mengeluarkan uang dia sudah miskin. Menghadap dengan pemerintah yang biaya sudah disiapkan dengan begitu banyak. Mereka dalam kemiskinan harus biaya lagi. Ngeri sekali. Terbalik semua. Kenapa TNI tidak gugat saja? Pokoknya minta pertanggungjawaban provinsi kenapa ini terjadi. Terima kasih. Saya pikir-pikir itu ngamuk-ngamuk kan main kok. Tidak jangan keluar. Saya pastikan hari ini kita hanya mau satukan pemahaman bahwa sertifikat ini dianggap final sepanjang tidak membutuhkan ada cacat. Memang kita persoalkan ini yang bisa menarik kembali maka tahu yang bisa membatalkan ini satu-satunya hanya orang agraria pejabat yang mengeluarkan ini. Nah kalau memang persoalan ini kenapa apa sulitnya negara agraria mengatakan bahwa ini batal? Apa syaratnya kalau tidak selesai ditarik balik kok. Walaupun ya mana bukti jangan hari ini bisa hanya pejabat yang mengeluarkan ini yang bisa menarik dan atau membatalkan keputusannya lain tidak. Kalau tuntutan masyarakat begini kenapa tidak bisa? Oleh karena itu DPR bersama dengan dan ya harus dengan kelompok suku yang harus bertanggung jawab tentang keberadaan. Orang-orang tidak bisa fungsi suku membela masyarakat korban. Tinggal bagaimana kita mengkondisikan suku ya. Hal itu saja maka kita kalau mau ini sudah hanya barangkali langkah-langkah kita yang minta supaya ya, buatkan surat resmi ke BPN ke pusat, ke kementerian sampai ke kita punya institusi TNI. Saya masih percaya TNI adalah anak kandung rakyat, dia tidak tega untuk mengeliminasi ibu kandungnya. Saya masih percaya. Tapi kapan-kapan tinggal bagaimana kita pemerintah baik bersama dengan provinsi terus bisa bagaimana bukan soal siapa, bagaimana dengan kondisi masyarakat di bawah yang harus dibela. Tugas negara ini melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan. Tapi kalau hari ini tidak, ini harus mengeliminasi, kan sudah siap 5 hektar kalau di sekolah. Yang ini kan tidak. Itu saja kurang lebih
rata-rata pemerintah hanya kerja oleh sekali. Terima kasih Pak Lukas. Dari timur sampai ke barat, dari baik kanan sampai baik kiri. Lengkap sudah. Dari garis besar dari pendapat Pak Lukas tadi, saya bisa simpulkan bahwa tiga suku besar ini bisa atau dapat melakukan gugatan. Satu, ke pemerintah Kabupaten Ngada, garing lagi jauh. Pemerintah provinsi yang memberi pada TNI, lebih berat di TNI. Dia beri yang mana kita tidak tahu. Kemudian pemerintah pusat yang punya hak aset ini, saya kira ke dinas pertanian, aset ini dinas pekerjaan umum, sumber daya air, PWS, semua sama ini. Yang mengerjakan mengelola itu dinas pertanian, tapi asetnya dinas pekerjaan atau kementerian pekerjaan umum. Satu baik ini Pak, jangan salah. Kemudian juga panglima TNI, karena dia penerima hakim. Kemudian yang paling benarnya, kalau penggunaannya bertentangan dengan roh penyerahan sebagai area pertanian, apakah bisa dikatakan mereka sebagai cacat hukum? Cacat. Saya berikan untuk kerjasama, bukan naik. Kalau kau bangun lagi instansi apa di atas menara gade, melanggar. Dan itu semua lahan pertanian. Kemudian siapa yang memberi otorisasi sampai ke laut, melanggar batas utara gili-gili asli siapa? Saya sendiri punya tanah kasih kamu yang sampai gili-gili asli. Kamu tidak jelas dari mana manusia mau sampai ada. Ngaco aja. Jadi bukan sebenarnya kita bisa melakukan gugatan. Sebenarnya Pemda itu menggugat Pemda provinsi. Kenapa masyarakat saya dibuat seperti ini? Nanti bekerjasama dengan pemerintah ada. Dokumen ini tidak ada di Pemda ada. Saya sekitar di pernah demonstrasi tahun 2000 berapa lah. Sekitar di provinsi sertifikat asli juga tidak ada, fotokopi tidak ada di agrarnya, kosong. Sebenarnya aslinya ada atau tidak? Kalau bilang ada di Kemenhan, nanti kita buktikan, digugatkan. Menunjukkan asli aja susah. Tadi Pak katakan tetaplah bersama kami. Karena bukan hanya sebagai kakak, tapi sebagai anak daerahnya, anak negeri ini. Kawan kawan manusia. Adalah saudara-saudara, saudara-saudara kita semua, termasuk Pak Camat. Jangan gitu. Karena ini mau mati-mati. Persoalan atas. Kemudian, kalau ini benar diberikan ke ini, alih fungsi itu melarang, tidak diperkenankan. Itu justru melanggar itu lebih berat. Kemudian harus menebang semua pohon bakau, garam, kolam, berarti dia melanggar lebih berat. Itu nanti sama dengan di Jakarta, bakar laut. Ini nanti tadi identifikasi seperti ini, bakar laut ini. Tidak dibolehkan. Teman-teman, saya berikan kesempatan satu pikiran dari kiri, kanan. Mudah-mudahan ada apa? Ide gagasan yang bagus untuk membantu masyarakat apa desa Tumeraman, kemudian juga membantu pemerintah Nekio, Camat, SSA, bantu juga nah, sebenarnya mereka itu tidak ada salah. Yang beri yang salah ini yang beri ini 236 yang beri yang salah. Dia yang beri yang mana? Dia beri yang mana? Ini persoalan yang pakakan. Dia beri di dalam 6.800 itu atau di luar? Kalau di luar itu siapa yang beri kewenangan?
Karena suku belum pernah memberikan pada aku dan ada aku pemerintah provinsi. Siapa yang berikan? Siapa yang tanda tangan? Itu justru kita belum pernah lihat yang tanda tangan di barat siapa, di timur siapa, selatan siapa, utara air laut siapa, adalah air laut yang tanda tangan. Itu. Dari kanan. Pak Kris, Pak Ahmad. Nah, jadi kami ini Baik, terima kasih. pegang data. Dari kunjungan itu langsung di tengah. Nah, kasih kelar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore untuk semuanya. Jadi mungkin saya langsung saja seperti apa dikatakan oleh Bapak Ketua, Bapak Tugas, Pak Asisten, dan Pak Kabak. Memang kita akui bahwa sertifikat kita semua itu ada. Tapi saya ada sedikit yang sertifikat itu. Coba kita lihat baik-baik di sertifikat itu, di luarnya aja. Itu tulisnya desa baik. Sejak kapan ada di namanya desa baik? Itu Pak dari tolong dicatat. Baik tidak pernah desa, hanya ada desa baik satu atau desa baik dua. Belum pernah ada sejarah yang mengatakan desa baik. Di sertifikatnya paling depan itu apa itu? Desa baik. Di tahun 79 80 tidak ada desa baik. Yang sudah desa baik satu atau baik dua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, petunjuk batas ini kok si Harsono. Harsono itu memang siapa sih? Mereka itu penerima. Masa yang penerima kok sekaligus sebagai petunjuk batas. Ini kan lucu. Sementara Harsono seorang TNI. Beliau itu kalau tidak salah itu bagian logistik. Kalau tidak salah si Harsono itu logistik korek. Kok ini si penerima plus sekaligus penunjuk batas. Ini kan lucu. Itu utama satu yang sertifikat ini. Kok saya apa sih ini sertifikat? Iya. Ini kan kepala seksi logistik. Iya. Dan berikutnya lagi SK Gubernur. Kalau itu SK-nya Gubernur ditandatangani oleh kepala agraria. Kok bisa seperti itu? Ini harusnya BPN juga harus lebih cerdik lagi melihat itu. Kok bisa terjadi seperti itu? SK-nya Gubernur, saya punya data juga. Saya bukan asal bicara. Ini kok SK Gubernur harus ditangani oleh Gubernur, tapi ini kok ditandatangani oleh kepala agraria. Dari mana 2.360 sekian? Itu kan 6.850 sekian dari 3 suku besar untuk daerah irigasi. Dibagi baik kiri dan baik kanan. Tidak ada untuk salah satu perlu ditayati. Yang ini yang harapan kami ya Peter Maret sama-sama. Kita buka-bukaan. Saya sangat yakin di seperti Pak Elindo ada sesuatu yang masih disembunyikan, belum buka-buka semua. Dan saya sangat yakin itu. Karena Pemda punya data, tidak mungkin tidak punya data. Oh kami di luar dia punya data, kenapa kita tidak punya? Saya mempertanyakan 60,5 meter itu diperuntukkan kemungkinan untuk irigasi. Itu untuk siapa kira-kira? Dan itu saya yakin Pemda itu ada. Ini kalau selalu semua juga, saya yakin Pemda akan buka juga. Tapi sudahlah, ini konsumsi kita ke depan. Saya masih pertanyaan itu, si Harsono itu. Mereka yang sebagai penerima, dan mereka juga sebagai penunjuk batas. Dan sertifikat ini hak tidak mutlak, Pak. Apakah bisa diproses digugat, kenapa tidak? Ini harapan saya, Pemda bersama kami DPR, bersama 3 suku besar, kita juga. Persoalan pengurangan ini bukan persoalan main-main. Ini sangat penting untuk ke depan. Ini pekerjaan berat pemerintah 5 tahun ke depan. Karena ini orang asli harus diasingkan dari kampungnya sendiri. Sementara keluarga besar orang tua sudah menyerahkan untuk keluarga datang sampai sertifikat. Sementara kami orang tua harus diasingkan dari kampung sendiri. Ini sangat menyedihkan. Ini kita juga sampai Kabupaten Riau bersama keluarga yang ada. Akan cari juga permisi.
Dan saya yakin di provinsi di biro desa itu ada. Saya minta bantuan kepada Pak Emil, Pak Asisten, cobalah dengan Pak mantan pejabat kita Pak Doris. Saya yakin beliau punya data soal itu. Apalagi Pak PJ itulah juniornya mereka, Pak Asisten itu kalau senior debator ya pasti lebih bantu. Dari kami sebagai DPR saya minta bantuan kepada pemerintah daerah, mari kita bersama-sama. Karena sertifikat ini saya anggap ini sertifikatnya abal-abal, tidak jelas sertifikatnya. Pertanyaan kita, suku mana yang menyerahkan ke mereka? Tidak ada. Suku mana yang menyerahkan ke pemerintah? Seharusnya yang petunjuk batas itu harusnya pindah, bukan mereka yang penerima tujuh Harsono itu. Ini itu jelas sekali. Kira-kira seperti itu ya Pak Asisten ya. Si Harsono ini petunjuk batas, sementara beliau ke PNI. Mereka juga penerima, mereka juga sebagai petunjuk batas. Ini kan secara akal sudah masuk. Dari suku menyerahkan ke Pemda, harusnya Pemda yang sebagai petunjuk batas, bukan TNI. Jadi harapan saya sebagai DPR dan juga sebagai anak-anak, saya tidak menginginkan saudara-saudara saya di Tonggoran sana menjadi terdampak karena kena persoalan perasaan dengan statusnya sampai ini belum jelas. Harapan kami pemerintah bersama dengan DPR, mari kita bersama. Persoalan kemarin sudah selesai. Hari ini mari sama-sama pemerintah DPR dengan bupati terpilih hari ini. Kita persoalan yang di Tonggoran ini mari tuntaskan. Jangan kayak kemarin yang habis diomong habis. Dan saya juga punya tanggung jawab penuh karena sebagai orang baik juga PKW. Saya juga akan bantu dengan caranya kan sampai ke level tingkat atas. Mungkin lewat jalur pertanyaan kami. Dan saya minta juga pemerintah macam sama. Masyarakat kita baik itu sama atau seperti kita sama-sama bahu-membahu untuk mendukung persoalan yang itu merambah supaya bisa dapat diselesaikan. Baik. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak terima data yang secret jangan keluarkan semua. Simpan nanti kita mau pertahan. Yang lain peluru keluar semua. Harus ada cadangan strategis yang cepat. Dari kiri ke kanan, Pak Kosman. Baik, terima kasih Ketua dan pimpinan serta pimpinan komisi, para OPD, sekda dan